haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan sahibul mu'jizat, penuntun umat, penguasa samudra syafaat, beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, munculnya gagasan revolusi mental begitu besar, dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini, menjadikan bangsa ini untuk yang lebih baik, untuk menjadi karakter bangsa yang berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia menjadi manusia yang baik, berkemauan baja, bersemangat raga wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, saat ini hanya sifat mementingkan diri sendiri, mulai dari korupsi, tidak saling toleransi, dan sifat ingin menang sendiri, menjadikan tantangan bangsa ini. Maka tak kalah penting, revolusi mental harus menjadi cita-cita bersama. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Haji Insinyur Soekarno pada tahun 1957 silam. Beliau berkata, "To realize a mental revolution, a balance between ideology and ideology needed." Untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Revolusi Mental dalam Perspektif Al-Quran, dengan rujukan surat Ibrahim ayat 1 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, sejalan dan sejalin dengan ayat tadi, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat lafaz al-zulumat yang menunjukkan peluh cabang, dan dalam ayat tersebut pula terdapat lafaz an-nur yang menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan timbul dari berbagai macam sumber, sehingga penggunaan lafaz al-zulumat pada penggunaan lafaz an-nur bukan saja karena suatu tindakan perubahan dari kegelapan menuju perubahan kebenaran, tetapi hal itu mengisyaratkan kepada kita hendaknya kita selalu memperbaiki diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Lantas hadirin, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana pula dengan para pemuda? Tambah membaik atau tambah terburuk? Masih terngiang di benak kita sepenggal kalimat ikrar yang menjadi tekad bangsa Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kita harus tahu semangat bukti para pemuda dalam meraih kemerdekaan secara revolusioner. Hadirin, sejarah membuktikan kepada kita bahwa bangsa ini bisa merdeka karena adanya campur tangan para pemuda di dalamnya. Sebagai in the 14th start, pemuda merupakan aset yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena kemajuan dan kehancuran suatu bangsa terletak pada tangan para pemuda. Saat ini, generasi bangsa Indonesia telah jauh dari apa yang diharapkan, yang telah diagung-agungkan kini telah luntur dikilas oleh waktu. Pondasi-pondasi bangsa yang dibangun kokoh kini telah dihancurkan oleh bangsa sendiri. Berarti kita telah dikejutkan dengan berbagai rentetan kejadian yang menunjukkan hancurnya bangsa Indonesia. Hadirin, kata filosofis Amerika United mengatakan bahwa 60% populasi di Indonesia terdapat tindakan kekerasan, baik secara individual maupun secara berkelompok, mulai dari tawuran, pencurian, pembunuhan, serta tindakan kekerasan lainnya. Contohnya saja yang terjadi belum lama ini, seorang pelajar berusia 17 tahun tewas karena tindakan tawuran. Aksi itu dilatar belakangi karena adanya saling hina sosial media dan berujung pada pertengkaran. Hadirin rahimakumullah, untuk memotivasi bangsa Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bapak Haji Insinyur Soekarno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya
Hai para pemuda Indonesia, revolusimu belum selesai. Kita semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jos Indonesia Raya. Hadirin rahimakumullah, jika kita kaji kembali program yang disampaikan Bapak Haji Soekarno tersebut merupakan program yang sangat baik untuk membangun karakter bangsa. Namun hadirin, program itu hanya akan menjadi mimpi belaka jika para pemuda enggan untuk melakukan suatu perubahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Murawi juz 10 Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa nikmat atau siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada suatu kaum tergantung perbuatan suatu kaum tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bencana demi bencana yang silih berganti di bangsa Indonesia disebabkan oleh perbuatan bangsa
yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa sudah menjadi. Kita harus memanfaatkannya untuk berproses dan berkarya. Hadirin rahimahumullah, dari uraian-uraian yang kami sampaikan dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu memperbaiki diri. Dan yang kedua, untuk menuju bangsa Indonesia yang lebih maju, dibutuhkan peran penting bangsa pemuda untuk membangun revolusi Indonesia. Hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri mangan ketupat neng pinggir segoro, yen ana lepat kula nyuwun ngapura. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada